Polnaya, pendeta jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tidak ada kata lain yang mau kami naikkan kepada Tuhan selain syukur dan terima kasih. Karena Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini sebagai bukti cinta kasih Tuhan. Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk berkarya dan melaksanakan perintah Tuhan. Bapa, di hadapan kami telah mempersiapkan Alkitab untuk kami buka dan kami baca. Kami pelajari sebagian dari firman-Mu ini. Kiranya dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti, untuk memahami dengan sungguh dan benar. Dan kemudian kami dilayakkan serta dimampukan untuk melakukannya di tengah kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun saya akan membaca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9 saja. Firman Tuhan menyatakan, waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita ingat dengan ungkapan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ada yang setuju dengan ungkapan ini, tetapi ada juga yang tidak setuju. Tentu ketika dicocokkan dengan realita kehidupan masing-masing. Nampaknya ungkapan ini tidak sesuai atau tidak berlaku bagi Samuel dan juga anak-anaknya. Kaderisasi yang dilakukan oleh Samuel tidak berjalan mulus. Karena ketika Samuel mengangkat anak-anak laki-lakinya untuk menjadi hakim di atas orang Israel, khususnya di bagian selatan wilayah Israel, yakni ada Yoel, ada Abia, dan kemudian juga keduanya ini menjadi hakim di Beersheba ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mereka gagal menjadi seorang hakim yang benar di mata Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat yang ketiga, mereka mengejar laba, mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Yang artinya mereka tidak seperti ayah mereka, Samuel, yang adalah orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena perilaku kedua anak Samuel ini, maka timbullah kekecewaan di dalam tubuh umat Israel. Dan dengan dalil ini mereka mencoba untuk mengajukan sebuah permintaan, yakni meminta seorang raja atas mereka. Permintaan ini disampaikan kepada Samuel. Lalu kemudian apa tujuannya mereka memiliki seorang raja? Dalam ayatnya yang ke-6,
Mereka meminta seorang raja agar mereka terlihat sama seperti bangsa lain. Mereka ingin memiliki raja yang adalah manusia, bukan Allah yang tidak kelihatan. Mereka mau sama seperti yang lain dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian alasan kedua mereka ada dicatat di dalam ayat yang ke-20, yakni agar melalui raja itulah mereka dihakimi dan dipimpin dalam perang. Apa respon dari Samuel? Dalam hatinya dia menyimpan kekesalan. Dia kecewa, tetapi dia tidak menunjukkannya di hadapan tua-tua Israel. Melainkan dia sampaikan kepada Allah sendiri melalui doa. Apa reaksi Allah? Ada di dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Allah katakan bahwa Samuel tidak perlu kesal dan kecewa atas permohonan umat Israel. Kenapa? Karena menurut Allah bukan Samuel yang ditolak, melainkan Allah sendiri. Permintaan ini menunjukkan bahwa seolah-olah mereka lupa mereka memiliki raja di atas segala raja yang selama ini ada untuk mereka. Ketika mereka mengalami pasang surut kehidupan, mereka memiliki Allah yang memerintah mereka. Bukan hanya sekedar menghakimi dan memimpin peperangan, tetapi Allah juga menyediakan berkat-berkat yang begitu luar biasa bagi mereka. Memang benar bahwa Allah menjanjikan raja, dan janji itu dinyatakan kepada Abraham. Tetapi Allah memang belum memberikannya kepada Israel. Tentu ada pertimbangan Allah sendiri atas keputusannya ini. Permintaan ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mengandalkan Allah dalam keberlangsungan hidup mereka. Mereka mengandalkan manusia lain untuk dapat membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik menurut mereka. Tentu saja ini juga mengesalkan dan mengecewakan Allah. Yang kedua, tanggapan Allah juga menunjukkan bahwa Israel tidak menyadari akan adanya pergumulan dan kejatuhan mereka sebagai sebuah bangsa. Bukanlah semata-mata karena kegagalan dari para pemimpin mereka, melainkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan selama ini. Allah menyinggung tentang bagaimana Israel di dalam ayatnya yang ke-8 memang sudah seringkali tidak berlaku setia. Ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka mulai marak untuk menyembah Allah-Allah lain. Ini juga menunjukkan bahwa Israel bukanlah sebuah bangsa yang setia. Mereka tidak pernah puas akan apa yang Allah berikan, termasuk juga akan keberadaan Samuel. Lalu tanggapan yang ketiga yang Allah berikan adalah Allah katakan bahwa biarkanlah Israel mengambil pilihannya. Allah membiarkan mereka untuk menentukan masa depan mereka. Tapi Samuel diberikan sebuah alasan atau tugas untuk menyampaikan bahwa ada hak-hak dari raja yang harus mereka penuhi ketika mereka memiliki seorang raja. Hak-hak ini dicatat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Contohnya adalah mereka harus membayar pajak, atau ketika anak laki-laki mereka harus dipekerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan. Dari perikop ini kita belajar dua hal. Yakni yang pertama, Israel menolak Allah. Israel dalam keputusan mereka sendiri mengubah pemerintahan mereka dari teokrasi
atau Allah sendirilah yang memerintah atas mereka menjadi monarki, yakni adanya raja-raja yang memerintah mereka. Ini artinya mereka menolak Allah. Mereka berpikir bahwa Allah tidak menggenapi janji mereka. Mereka berpikir bahwa Allah lupa atau lalai untuk memberikan mereka seorang raja. Namun, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketahui bahwa Allah tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Dia pasti akan memberikan, tapi tepat dari waktu Tuhan, bukan waktu kita, bukan kehendak kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, anak-anak, bahkan juga saya tidak sabar untuk menantikan janji Tuhan. Kita tidak sabar dalam penantian iman kita, sehingga kita memilih untuk mengambil keputusan sendiri. Kita merancangkan rencana kita sendiri tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Allah. Kita tidak meminta persetujuan Allah. Kita tidak meminta kehendak Allah yang jadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ego kita masing-masing. Kita pikir bahwa rencana kita adalah rencana yang terbaik dalam hidup ini. Kita lupa bahwa ada Dia yang merenda rencana indah bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, tatkala di hari ini, di saat ini, kita punya rencana untuk kehidupan kita, mari kita bawa dalam doa. Kita tanya terlebih dahulu kepada Allah, apakah Allah berkenan atas rencana kita atau tidak? Dan kalau memang Allah berkenan, maka biarlah Allah yang turut campur tangan, bekerja bersama-sama dengan kita. Lalu hal yang kedua adalah tentang kaderisasi. Mau tidak mau, siap tidak siap, kaderisasi dimulai dari keluarga. Orang tua adalah teladan iman dan teladan hidup bagi anak-anaknya. Memiliki anak adalah anugerah Tuhan. Namun bukan berarti bahwa karena semuanya adalah anugerah Tuhan, maka meniadakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Anak-anak juga harus kita bawa di dalam doa kepada Tuhan. Anak-anak harus juga kita didik dan bimbing di dalam hikmat dan bijaksana Tuhan sendiri. Kita membentuk anak-anak kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena anugerahnya. Jangan berpuas diri Bapak Ibu Saudara kalau hanya Bapak Ibu Saudara saja yang memiliki iman, yang memiliki disiplin rohani yang baik, sementara anak-anak tidaklah demikian. Alangkah indah dan baiknya kalau Bapak Ibu sebagai orang tua juga memiliki anak-anak yang dibentuk dalam Tuhan dan juga campur tangan kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk hal yang boleh kami dengar bersama, yang mengingatkan kami kembali, supaya kami mengikut sertakan Tuhan di dalam segenap rencana dan juga rancangan hidup yang mungkin kami tata. Biar hanya kehendak Tuhan saja yang jadi atas semuanya. Tuhan, mampukanlah kami ketika Tuhan juga percayakan kami sebagai orang tua. Kami mendapatkan anugerah Tuhan, yakni anak-anak. Biar dalam rasa syukur kami atas anugerah Tuhan tersebut, kami wujud nyatakan melalui sikap yang penuh dengan tanggung jawab, mendidik dan membina anak-anak kami, terutama dalam iman kepada Tuhan. Bapa, ada segenap kegiatan yang akan kami laksanakan dalam hari ini. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Berikanlah kami bimbingan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga kami tidak pernah salah langkah. Berikan kami kesehatan dan kekuatan, begitu pula dengan orang-orang yang kami kasihi ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak dan segenap sahabat GPIB, demikianlah Morning Call di pagi hari ini. Salam sehat bagi kita semua dan tetap semangat serta senantiasa bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan.